Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Ernawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Swasta Karya Bakti Kabupaten Labuhan Batu, Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana proses pembelajarannya melibatkan karakter murid atau menyesuaikan pembelajaran sesuai karakter dan potensi murid. Nah, pada kesempatan ini awalnya saya akan membuat perencanaan terlebih dahulu dengan membuat RPP. Hal yang saya perhatikan sebelum melakukan pembelajaran, yang pertama adalah saya akan melihat kesiapan belajar dari murid. Yang kedua adalah minat. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Kali ini saya akan membagikan 3 kelompok. Kelompok pertama dengan diferensiasi konten, kelompok kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Metode yang saya gunakan atau strategi yang saya gunakan adalah 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten dengan cara menceritakan ulang video yang saya putar. Pada diferensiasi konten ini, murid dituntut untuk memperhatikan dan membacakan ulang apa saja yang ada pada video yang diputar. Setelah itu, mereka mempresentasikan di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang mempresentasikan dari pengamatan nilai kamu. Diawali dari perkenalan diri. Hati dulu.
Yang kedua adalah diferensi proses, di mana murid saya ajak untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai proses perkembangbiakan melalui penyerbukan yang akan dilakukan murid kepada guru. Kami dari kelas 6 Bu mau mewawancara Bu Ayu tentang penyerbukan bunga lengkap. Jadi soal yang pertama dibacakan oleh Ibu. Nama saya Wahyu Kemal Lengkap. Pertanyaannya, apa yang Ibu ketahui tentang bunga lengkap? Bunga lengkap itu bunga yang struktur lengkap, sari dengan sari, bagaimana dalam penyerbukan berlangsung? Penyerbukan biasanya berlangsung secara langsung, bisa dengan bunga sendiri, dan tidak langsung dengan bantuan kumbang ataupun mengapa proses itu terjadi Bu? Karena bunga akan melakukan fotosintesis atau penyerbukan supaya dapat berkembang biak. Kapan biasanya proses penyerbukan itu terjadi? Penyerbukan itu terjadi ketika bunga sudah cukup memasuki usia yang sudah untuk melakukan penyerbukan. Saya akan membicarakan soal yang lebih mudah. Siapa saja yang yang berpengaruh dalam penyerbukan. Biasanya penyerbukan itu secara langsung dalam proses itu mungkin oleh bantuan kumbang, bisa angin ataupun hewan konsumsi. 3. Saya akan menyampaikan soal nomor 2. Bagaimana bagian apa saja yang berpengaruh dalam proses penyerbukan? Biasanya bagian-bagian bunga lengkap yang berpengaruh dalam proses penyerbukan itu ada petik sari, benang sari, mahkota bunga atau kelopak bunga, lalu bakal biji yang akan menjadi proses pembuahan bunga itu selanjutnya nanti. Ibu, ya. Soal nomor 6 Bu. Coba jelaskan Bu pengertian penyerbukan itu bisa terjadi menurut Ibu. Proses penyerbukan itu dapat terjadi ketika bunga sudah memasuki fase yang cocok untuk melakukan penyerbukan. Misalnya ketika bunga itu sudah cukup untuk memasuki fase penyerbukan itu biasanya sudah dilakukan di mana titik sari dan benang sari bertemu lalu terjadi penyerbukan secara alami ataupun secara langsung. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi yang bisa dijawab? Jika salah, ya mohon maaf karena mungkin bisa jawab. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan laporan hasil wawancara dan selanjutnya kami akan memperkenalkan diri dari Perkenalkan, nama saya Jumali Wati. Saya adalah guru.
berpengaruh dalam proses penyerbukan jawaban. Petik sari, benang sari, kelopak bunga mahkota, bakal biji penyerbukan. Nomor 6. Coba jelaskan untuk penyerbukan itu bisa terjadi. Penyerbukan itu bisa terjadi ketika bagian-bagian luar sudah cukup matang dan lengkap untuk melakukan proses penyerbukan. Ya, pada diferensiasi produk ini, saya memberikan tugas kepada kelompok murid untuk membuat gambar bagian-bagian dari bunga guna untuk lebih mengetahui mengenai proses penyerbukan. Di sana, murid saya ajak untuk melihat dan mengetahui proses dari awal mula pembentukan buah dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang penyerbukan bunga dan bagian-bagiannya. Diawali dengan perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Dwi Prasetya. Perkenalkan, nama saya Umi Khairul Yasati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bindu. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Perkenalkan, nama saya Jawa Sakita Nurhadi. Dan lanjut saya akan menjelaskan penyerbukan bunga dan di sini sudah ada gambarnya. 1. Perkembangbiakan generatif atau secara alami terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 2. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. 3. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal melalui bulu serbuk sari. Sari akan jatuh ke kepala putih, lalu melebur ovarium adalah tempat di mana bakal biji. Itu bakal biji akan berubah menjadi buah. Baiklah, berikut tadi adalah kegiatan aksi nyata saya yang saya buat untuk memenuhi kegiatan modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.